transaksi akad itu bersih daripada riba. Kemudian ada keadilan, sebab Islam itu datang, dia menghilangkan kezaliman. Orang yang boleh menipu sehingga dengan kemampuan itu, maka dengan datangnya Islam tidak lagi ada orang teraniaya. Prinsip asal Islam i'dilu, bersikap adil, wa aqrabu lit taqwa. Lalu kemudian larangan melakukan gharar, ketidakjelasan. Zaman dulu orang bila ingin membeli sesuatu, lalu dia ambil batu, dia lemparkan. Mana kain nanti yang saya lempar kena batu ini, maka saya akan beli kain yang kena batu, itulah yang saya bayar. Sedangkan kain yang elok di situ mungkin hanya ada 2 kain, yang lain kain yang kualiti tak baik. Maka ini sebenarnya merugikan pembeli. Mushtari di sini menjadi orang yang mazlum, teraniaya. Sedangkan prinsip dasar dalam Islam, unsur akhaka, tolonglah saudaramu, zaliman atau mazluman. Kata sahabat, kalau yang mazlum, yang teraniaya, kami boleh tolong. Bagaimana menolong orang yang menganiaya? Sebab dia yang punya barang, dia yang punya kuasa. Maka dengan cara menahan tangannya. Nah, disitulah ada kekuasaan yang menolong orang yang teraniaya. Maka khutbah pertama kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Orang-orang yang kuat di antara kamu, tapi dia di hadapan saya lemah. Kenapa? Karena saya boleh mengambil kekuatannya. Wadha'ifu fikum qawiyyun indi. Adapun orang-orang yang lemah di antara kamu, pembeli yang tak ada ilmu pengetahuan, dia sebenarnya kuat di hadapan saya karena saya yang akan memberikan hak kepada dia. Maka pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada namanya wilayah Hisbah, satu polis yang khas untuk mengawasi tempat perbelanjaan, dan orang yang masuk untuk melakukan akad jual beli, dia mestilah orang yang paham fiqh, sehingga di masjid, di surau, di madrasah dia belajar fiqh, apa syaratnya, apa itu baik penjual, apa itu mustari pembeli, apa syarat jual beli, apa itu khiyar, sehingga antara yang membeli dan yang menjual ada shafaqah, kesepakatan, sehingga tidak ada yang teraniaya. Sebab hukum asal Islam ini datang adalah mengangkat kezaliman supaya manusia mendapat keadilan. Lalu kemudian di situ jangan lagi ada yang namanya akhlak Islam tetap terjaga. Jadi biasanya kita kalau di masjid semua orang baik, kalau di majelis zikir semua orang elok. Tapi kalau sudah kita mau tahu sifat asli orang, bagaimana kita bermuamalah, berjual beli, disitulah nampak dia akan menipu, akan membohong, akan zalim. Jadi kalau kita berteman, berkawan hanya setakat sama-sama menuntut ilmu, baik. Sama-sama sembahyang ke masjid, baik. Sama-sama ikut tazkirah, soleh. Tapi kalau kita sudah ada transaksi akad jual beli, hutang piutang, di situ akan nampak sifat asli seorang muslim. Lalu kemudian bagaimana ini barang halal atau haram, lalu kemudian ada tanggung jawab sosial dan lingkungan, kemudian bagaimana orang boleh bekerja sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kalau ini boleh kita wujudkan, maka disitulah ada kepatuhan syariat. Orang tidak hanya patuh ketika sholat. Ketika sholat semua orang patuh. Saat dia sholat dia tidak akan menggaru kepalanya yang gatal, walaupun dia garu menurut hukum fiqh mazhab Syafi'i tidak berturut-turut 3 kali. Lalu kemudian dia memandang ke tempat dia sujud. Itu kepatuhan dalam ibadah. Tapi kepatuhan dalam muamalah, memberikan barang yang baik, tidak ada rish tipu, tidak ada zalim, aniaya. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan umat Nabi Muhammad SAW. Dan semua akhlak-akhlak yang ada dalam tasawuf itu, akhlak zuhud, akhlak ridha, akhlak tawakal, akhlak
bersih hati, akhlak, itu semuanya baru nampak ketika sedang bermuamalah. Jadi kalau tidak sampai kita pada hanya setakat berteman, bersahabat, belum nampak lagi sifatnya. Tapi kalau sudah bermuamalah, disitulah baru. Boleh jadi ketika berjanji untuk datang tazkirah, kita datang tepat, on time, boleh. Tapi begitu kita ada perjanjian bayar hutang, itu susah. Jadi memang sifat itu baru nampak kalau kita bermuamalah. Oke, next. Kepatuhan syariah ini dia mesti tidak sama macam orang puasa. Puasa itu kepatuhannya dari dalam diri sendiri. Orang Islam kalau sudah azan subuh, automatically dia memang sudah patuh. Dia tidak akan minum, tidak akan makan. Di tempat kita ada imsak 10 menit sebelum azan subuh. Begitu juga berbuka puasa, dia memang sudah patuh. Mendengar azan, dia akan makan. Tapi dalam masalah muamalah tidak begitu. Maka mesti ada pengawas, ada muraqabah, ada pengawasan melalui lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah inilah yang akan mengawasi, yang mereka ini terdiri daripada pengawas syariah, yaitu para ulama. Ini yang dimaksud dengan ati Allah, taat kepada Allah, wa ati Rasul, taat kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Ulil amri maknanya dua. Ulil amri yang memiliki kekuasaan terhadap kita, raja, sultan. Lalu kemudian yang satu lagi adalah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, yaitu para ulama, orang yang takut kepada Allah, dan mereka adalah pewaris para nabi. Tentu saja kita berikan yang sesuai dengan keilmuannya. Al-ulama warathatul anbiya, dan kita berikan dia ada spesialis, ada bidang fiqh, ada akidah, ada tasawuf, ada tafsir, ada hadis, ada fiqh muqaran, perbandingan mazhab. Maka yang paling mengerti tentang ini yaitu para pakar bidang ilmu ekonomi syariah, iqtisad al-islami. Mereka yang menekuni bidang ini. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diberikan kepada yang bukan orang yang ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Lalu kemudian di sana ada peringatan. Kalau terjadi sesuatu yang melanggar aturan-aturan syar'i, maka ada peringatan. Peringatan 1, peringatan 2, kemudian ada denda. Ini kamu sudah melanggar. Jadi dia yang membuka usaha mungkin izinnya dicabut sehingga dia tidak boleh lagi dalam 6 bulan, dalam 1 tahun. Ini mesti ada pengawasan. Jadi tidak hanya setakat seperti umroh, bayar dam, potong kambing, bayar fidyah, kesadaran dari dalam diri. Dia mesti ada pengawasan dari luar diri kita. Maka mesti ada di sana negara, mesti ada di sana pemerintahan yang ikut serta dalam kepatuhan syariah ini. Sebab sifat manusia itu dia akan berubah melihat lingkungannya. Kalau di tengah lingkungan, maka dalam Islam tidak hanya setakat akhlak, tapi ada hukum. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu semua ada hukum. Karena manusia ini kalau hanya setakat akhlak, maka dia tidak berubah. Perubahan itu ketika diterapkan, diberlakukan, ditetapkan hukum dalam perbuatan manusia. Next. Kemudian ada produk daripada muamalah ekonomi syariah itu, diantaranya lebih kurang 6 dan seterusnya. Islamic finance, tentang keuangan syariah, ada halal food. Jadi ketika saya pulang dari Mesir tahun 2002, saya dari Kaherah naik pesawat terbang, kapal terbang Egypt Air. Ternyata Egypt Air ini adanya di sampai Bangkok saja. Dari Bangkok ke Kuala Lumpur, saya naik Royal Thailand Airline. Jadi selama di pesawat itu saya tidak makan, sebab saya ragu tentang makanan ini halal atau tidak halal. Nah, kebetulan duduk di sebelah saya orang Mesir. Dia tengok saya tak makan.
dia ambil semua dia makan. Saya